Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah nafa'ana bi'ulum fid dharani amin. Tahrimul lubsil harir lirijal. Iki. Ya. Ya. Tahrimul lubsil hariri lirijal. Wal harir aidon haramun ala rijal lubsan wastimalan fi aywajin min wujuhil istiqmal kal julusi alaihi wa tadathurin bihi lakinnahu halal linisa wasikhar wa dalilu dzalika marwahu Abu Dawud fil libas babu fil harir linisa wa Ibnu Majah fil libasi bab lubsil harir wa dhahab linnisa wa ghairihima an Ali radhiyallahu anhu qala akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi simalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Ya. Ini pembahasan, yaitu pembahasan yang kedua ya dari pembahasan al-libas wa zina ya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang haramnya memakai pakaian sutra, kain sutra bagi laki-laki. Nah, ini diharamkan. Nah, diharamkan bagi laki-laki itu dipakai juga haram atau digunakan untuk yang lain ya, seperti mungkin untuk sebagai tempat duduk, pelapis tempat duduk, atau mungkin hanya sekedar untuk penutup atau bahkan untuk selimut ya. Itu pokoknya jenis-jenis penggunaan sutra bagi laki-laki. Ini tidak boleh ya, tidak hanya dijadikan baju. Nah, tapi dihalalkan untuk perempuan dan anak kecil lah. Itu didasarkan an hadis an Ali radhiyallahu an qala akhadha Nabi, dalam suatu riwayat bahwa suatu ketika Nabi itu memegang tangan kanannya itu memegang sutra dan tangan kirinya itu memegang emas. Setelah itu Kanjeng Nabi dawuh inna hadaini haramun ala dzukuri ummati, bahwa ini loh, yang kanan ini sutra, yang kiri adalah emas. Ini dua ini diharamkan bagi umatku yang laki-laki. Lah, dalam riwayat lain Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khurrima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati wa ukhilla li inathi nithaim. Dalam riwayat lain disebutkan di situ bahwa diharamkan memakai pakaian sutra dan emas itu khusus bagi orang laki-laki dari umatku, umat Nabi. Wa ukhila li inathi fihim. Adapun untuk perempuan boleh. Loh, kenapa kok kemudian di situ itu kok kalau laki-laki itu tidak boleh, tapi kalau perempuan atau anak kecil kok boleh? Lah, secara kalau kenapa tidak bolehnya? Ini dasar pokoknya mestinya harus ta'abud. Yus pokoknya rasa jerimet-jerimet, ta'abud pokoknya dawuhe Gusti Allah. Ini ajaran Allah. Tidak selamanya di situ harus dengan menggunakan logika kita. Yus ta'abudan yus pokoknya apa jare Gusti Allah. Ya, sampean ora kena mangan iwak celeng, yus berarti pancen celeng haram, tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Selesai. Ora sah dakik nek ora urung patiya ngaji. Ya wis rampung, ya saja dipangan. Apa ya sembo wis ora jimet-jimet. Nah, adapun kadang di dalam kitab itu disampaikan juga ada beberapa hikmah. Tapi pokoknya itu justru ta'abud. Ya, ta'abud wis pokoke nderek dawuh ngono wis haram. Wis pokoke ora sah jrimet-jrimet. Ya, ora sah berargumen sing tidak didasari ilmu. Lah menurut para ulama ya, wala al hikmah min tahrimil haril ala rijal. Loh, kenapa kok diharamkan? Nah, wala al hikmatu min hadza tahrim ada ta'abbudi ma fil lubsil harir minal khuyala wal kibar wa ma fihi minat ta'annusi wa takhannus wal bu'tu an sifati rajulah. Lah,
Hikmah selain daripada ta'abud, ya, dasar larangan itu pokoknya ta'abud. Ta'abud iku derek dawuh wis pokoke jare Kanjeng Nabi ora kena nganggo sutra berarti ora, ya, ora salah. Adapun hikmah selain daripada ta'abud, karena di dalam menggunakan, ini menurut ulama fuqaha ini ya orang yang menggunakan sutra identik dengan kelembutan, kemewahan, maka berpotensi di situ untuk akan bisa menciptakan sifat takabur. Ya, sampean nganggo pakaian kok apik jajal, petata petete, nganggo sandalah rasanya urung disawang wong isih mumet. Ya, mbuh primen. Mau klambi urung diaruh-aruh wong isih mumet. Nah, itu berpotensi takabur, dan di situ itu dominasi dengan sesuatu yang cenderung memiliki kelembutan, ya, dan itu mandan kewadon-wadonan, ya. Lah, wong lanang ideale tegas gagah, ya, gagah. Wong lanang kok galdine bahas klambi, ya kurang pantas. Bahas model, Bang. Karena apa? Lah, laki-laki itu diciptakan itu dengan watak laki-laki yang memang harus siap dalam segala kondisi, siap menghadapi kesulitan, siap menghadapi kesusahan. Nah, barang-barang seperti ini menurut fuqaha itu identik dengan perilaku perempuan. Lanang kok ngerumpi bahas apa cincin dino mengi. Nah, ngerumpi bahas model klambi. Ini mesti kurang top. Ya, mandan wadonan. Ya, tapi identike wong lanang, biasa sewek iki ora masalah, wis payu iki. Tapi lebih berpikir pada yang lebih penting. Ya, ini alasan daripada fuqaha. Wal bu'ti an sifati rajulah, sifat laki-laki identik dengan keberanian, identik dengan tegas. Karena apa? Fa inna rajula lam yukhlaq liyansha'u fil kuliah. Karena laki-laki itu diciptakan tidak dengan identik dengan perhiasan. Mana ketika hampir rata-rata, ya, orang laki-laki yang senang dengan hal seperti itu mesti memiliki, memang laki-laki yang mempunyai karakter beda, jrimet, ya. Wong lanang kok senenge ngisi-ngisi kuku, ya, ngisi-ngisi kuku, nggak terus apa, sebagai sing kelembutan. Ini kan sangat berbeda dengan asal daripada diciptakannya laki-laki, ya. Nah terus abi afwa bizina, ya, jadi pakaian sing berhias, wayat harubimat hari no'uma. Wong lanang kok menambahkan kelembutane, melaku tegot, ya, melaku kleler glegut be kaya entrung. Nah, mana kan nyambut gawe, ayo lu wong lanang melaku kebon kok tegot, ah 20 meter jegong udut. Lah iya, lu maring kebon urung genah wis sangune pirang kerjane urung genah sangune wis bek. Oh, wedange, gethuke, buahe, kopine, tekan kebon anggo bali. Itu disadari atau tidak? Lah, mana fa inna rajula lam yukhlaq liyansa'u fil khuliyah wa yaqtalu bi athwabiz zina, ya, berhias, wayat harubi madhari no'umah waluyuna, jadi lembut, gemule, ya. Lah, karena apa? Perilaku ini yang pada akhirnya itu akan melahirkan perilaku seperti perempuan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, jadi sampean aja melihat bahwa mantasabah biqaumin fahuwa minhum, itu wong lanang sing kaya wong wadon, hanya dari satu sisi itu tok. Bisa jadi bentuke wong lanang tapi prilakune wong wadon. Wong lanang kok kleler, senenge dina-dina ngaca. Senenge dina-dina berhias.
Ini secara otomatis nanti perilakunya akan menyerupai perilaku perempuan ya. Jadi sampean ngertine jentir, mau gondrong jentir dilarang karena apa? Itu menyerupai perempuan. Terus dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terus rumangsane bener, urung mesti. Ya, karena ada perilaku-perilaku yang justru di sini yang lebih dominan. Sekedar tampang belum tentu, tapi kalau perilaku ini lebih nyata. Jadi wong lanang tapi diciptakan oleh Allah itu diciptakan tidak seperti diciptakannya perempuan. Mane ar-rijalu qawwamuna 'alani nisa. Mane beda karakternya ya. Mana wong wadon ya duwe sandal 5 isih pengin. Jan wong lanang nek normal urung pedhot urung mikir ganti. Hah? Nek wong lanang duwe klambi 3 cukup. Gen kena denggo terus. Lah wong wadon duwe segudang kurang. Direwangi kredit umpet-umpetan. Nah itu memang kita diciptakan beda. Lah kita tidak bisa membayangkan ketika kemudian lelaki kemudian mempunyai kecenderungan perilaku perempuan. Wong lanang koleksi sandal 30 direwangi utang ya repot ya. Nah itu makanya di antara hikmah itu adalah sasarannya itu adalah untuk di situ itu adalah apa? Supaya tidak tasabuh binisa ya. Karena apa? Laki-laki punya tanggung jawab yaitu untuk perkara-perkara yang besar. Nah ya, nah itu perkara tanggung jawab laki-laki semacam-macam. Yuk ariku soab ya, menyelesaikan permasalahan yang sulit. Sampeyan nisbate nang desa biasa tani biasa ilen-ilen banyu, mone sampean garep nuruti banyu, wis tekan gwalengan, engko cincine bukan kenang belet, engko kukune bukan nireng dibungkus plastik, apa maneh, engko klambine bukan kenang belet, bisa menyelesaikan masalah ora? Hah? Lu sampean dadi tukang glondong, wayahe manggul, gotongan engko ndhisik klambine sutra. Ya ribet. Nah itu nulayani seperti diciptakannya sosok laki-laki tani blosok biasa kenang belet biasa ya lah. Sampean bayangaken seneng berhias nganggone sing apik-apik lho ya repot ya ketika dalam permasalahan seperti ini ya. Yo ariku sawayaku mobil muhiman dan melakukan sesuatu yang sangat penting ya, dan harus mampu sabar ya untuk sesuatu penderitaan ya. Lah makanya dibutuhkan figur laki-laki diciptakan oleh Allah qawwamuna 'alani nisa, dan mestinya idealnya laki-laki itu cenderung dengan memiliki sikap yang tegas. Orang kok diciptakan klelar-kleler perilakune, pakaiane yang identik dengan kelembutan ya. Jadi jauh dari sifat-sifat yang kelembutan ya. Jadi seneng bermewah-mewah ya, atau takhonus wis pokoke mandan duweni sifat-sifat wadon. Iki biasanya mandan angel berkembang ya. Ini diantaranya hikmah, tapi secara pokok di situ itu adalah haramnya, di situ adalah ta'abud itu apa? Derek dawuh kowe siap kowe ya. Jare Gusti Allah haram wis haram, orang ngerti ya sembuh pokoknya dalam agama saya tidak boleh, titik ya. Itu yang pokok ya. Itu adapun ini adalah penjabaran, ini adalah hikmah. Lah di dalam masalah hukum-hukum seperti ini ya, bukan berarti haram di situ itu mutlak haram. Dalam kondisi tertentu itu dalam banyak hal pasti ada pengecualian. Nah, di sini sutra itu haram dipakai oleh laki-laki, ada pengecualian ya. Pengecualiannya itu dalam 2 keadaan, yaitu yang pertama halatud darurat wahya ma idza kana lam yajid
ghairahu li satri auratihi aw wiqayati jismihi minal har awil barot fa innahu inda idin yubahu lubsul harir raithama yajitu ghairahu li anna dartu bihul mahdurat wa darurat tuqaddaru bi qadriha. Lah, pengecualian tidak bolehnya bukan berarti mutlak. Dalam kondisi tertentu itu agama itu memberikan solusi. Nah, kecuali dalam keadaan yang pertama, yaitu dalam keadaan darurat. Maksud daripada darurat apa? Yaitu ketika tidak ada yang lain. Ya, tapi keadaan ini kan masa orang nana sutra tapi malah orang nana liya ada yang lain kecuali sutra. Ini kalau digambarkan, bayangkan di sini susah. Ya, tapi kan bisa jadi karena perjalanan ya hanya membawa kain itu dan di luar perhitungan kita ternyata yang dituju adalah sangat dingin dan adanya cuman itu mungkin go kemul, mungkin go kerobong. Nah, itu masuk dalam kategori darurat. Nah, atau mungkin untuk melindungi dari panas, untuk melindungi dari dingin. Jadi ajaran hukum-hukum Islam itu tidak sekaku yang kadang orang bayangkan. Bukan berarti tidak boleh, mending mati edan apa. Nah, itu kan karena dampak dari kebodohan kita sendiri. Nah, tidak boleh, iya. Tapi dalam kondisi darurat itu bisa boleh. Darurat artinya bisa jadi karena tidak ada yang lain. Bisa jadi karena memang sangat butuh untuk melindungi dari panas dan dingin. Nah, itu boleh dalam kondisi seperti itu karena darurat. Yang kedua ketika memang karena hajat karena butuh untuk memakainya. Lah, artinya apa? Lidaf idhor. Ya, kama idafil insan marat wa kana yusari fi syifai umpamane ya, ini seperti dalam hari dikatakan hajat, umpamanya kok ada orang itu sakit. Nah, satu-satunya pengobatan yang mungkin bisa mempercepat itu ketika dengan menggunakan sutra. Artinya gini, sampean korengan nemen ya, sifat sutra itu kan lembut dan halus ya. Lo nek nganggo kain biasa serak srek ya, ini dela-dela lecet. Dengan sutra mungkin Anda relatif lebih cepat bisa sembuh, bukan karena sutranya itu yang menyembuhkan, tapi sifat daripada kain sutra yang tidak bisa mengurangi, meminimalisir potensi luka. Itu kan bisa jadi. Nah, itu berarti karena di situ adanya hajatnya atau meringankan sakit. Ya mun sampeyan toangan sakitnya sakit parah. Kain sing selain sutra kan mungkin kaku ya. Umpamanya kan. Nah, kain sutra kan sifatnya lebih lembut. Nah, mungkin dibuat pergerakan itu lebih leluasa. Ini umpama senang kene wis klambi pemungungan kok bahas sutra. Nah ini kalau tinjauan daripada sisi hukum. Nah, ini boleh dalam kondisi hajat lah. Karena apa? Karena di situ itu adalah didasarkan bahwa di situ ada sebuah riwayat yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhuma fil qumusil harir fi safarin min hikatin kanat bihima aw waja'in kanat bihima. Nah, Kanjeng Nabi memberikan rukhsah keringanan kepada Abdurrahman ibn al-Auf wa Zubair ibn al-Awam untuk menggunakan kain sutra ketika dalam perjalanan karena di situ disebabkan karena adanya penyakit. Wis penak lah. Sampean sembahyang kudu ngadeg-ngadeg dalam kondisi tertentu ya bisa lungguh ya kan. Lu sampean puasa, wajib puasa dalam kondisi tertentu ya bisa untuk tidak puasa. Yang penting di sini alasan yang memperbolehkan di situ harus jelas dan memiliki tendensi syariat yang jelas. Mari duwe ilmu ya, nganggo ilmu ya. Jadi hukum asal tidak boleh, tapi ada pengecualian. Nah,
Sekarang ketika terjadi muncul permasalahan, sekarang banyak mana sarung campuran sutra yang larang-larang ya. Nah, bagaimana? Atau kain-kain yang di situ terbuat dari sutra dan yang lain supaya kelihatan lebih bagus lah. Makanya harus dibahas hukum memakai pakaian sutra ketika sutra itu dicampur dengan yang lain, boleh apa enggak ya. Idza rukibat thawbun aw libasun min haririn wa ghairihi fa innahu yungdaru inda idin lil wazni bainal harir wa ghairi. Fa in kana al harir fi thawbi akthar waznan min ghairi harruma lubsu hadha thawbi wastimalihi ala rijal. Wa in kana waznu ghairil harir akthar halal lubsuhu istimaluhu li anal hukmi innama yaduru alal akthar minhuma fayusamma bismihi wa yu'ta hukmihi hukmu fa in istawaznul harir wa halal lubsu wastimaluhu tarjihan li janibil hilli annahu al as. Sekarang ketika kain itu terbuat dari sutra tapi dicampur dengan yang lain, apakah boleh? Tafsil, ketika kadar sutranya lebih tinggi maka tidak boleh. Tapi ketika kadar yang selain sutra itu lebih sedikit atau maksimal sama, ya maka boleh. Ya makanya ini ya. Nah, ketika lebih banyak jelas, karena di situ haram, lebih unggul yang haram. Tapi ketika selain daripada harir itu, selain daripada sutra itu lebih banyak, maka boleh digunakan karena di mana-mana hukum itu akan mengikuti berkisar, yaitu kepada yang lebih banyak ya. Sampean memaningan ya godong pring manenya jangan terong terus dicampur daging setitik peken gurih, jenenge jangan apa, tetep jangan terong ya. Sampean nyekel duit setitik akeh ora duwe duwite, sampean kondangnya duwe duit apa wong ora duwe duit? Padahal posisinya sampean lagi nyekel duit, tapi sering orang duwene sampean kondangnya wong akeh duwite ora, meskipun pada saat itu sampean nyekel akan begitu juga dalam hukum sutra harir ya, sutra dengan kain biaya. Ketika banyak sutranya maka identik nama itu akan masuk ke sutra, makanya tidak boleh ya. Tapi ketika yang selain sutra itu lebih banyak, maka nama itu akan mengikuti selain sutra ya. Jangan jantung campur daging, mesti jenenge tetep jangan jantung. Tapi sampean walik dagingnya sing akeh campur jantung, tetep jangan daging. Iki pikir ya, paham ya? Nah ini fayusamma bismi wa hukmu. Ketika namanya jangan kain sutra, ya berarti berlaku hukum sutra. Ketika namanya bukan sutra, maka akan berlaku hukum bukan sutra. Beda ketika di sini kadarnya sama 50% boleh. Ini kita tetap boleh kita memakainya karena kita dengan mengunggulkan sisi halal, karena asal daripada pakaian itu adalah halal ya. Wa bina'an ala hadza fa innahu yahilu tatrifu thawbil harir ay ja'ala tarfuhu musajjafan bil harir bil qadri al mu'tad kama yajuzu tarqi'u thawb wa tatrizuhu biharirin saritatan alla yujawiza dzalika qadra arba'a asabi'in mada madmumatin amma idza jawaza fa innahu la yahil. Atas dasar semua itu maka boleh kita menambal pakaian-pakaian dengan sutra. Sampean ora terlintas, bayangane sampean nambal berarti nambal bolong.
Ya. Mesti karena wong desa. Bayangannya orang tidak boleh menambal pakaian dengan sutra. Bayangannya sampean kan nambal lho, masa kain rusak ditambal karo ya orang. Nambal jin menempelkan. Bisa jadi untuk variasi ya, kain biasa, pengen keren setitik, tutup saking nganggo sutra. Jangan bayangan Anda terus hanya sebatas itu, nambal berarti sesuatu yang rusak. Ya ora ketemu. Sesuatu rusak tidak berharga masa ditambale sutra. Lah, maka dalam hal ini umpamanya ditempel ya dengan sutra atau mungkin di tepi ya untuk keindahan. Nah, itu boleh sebatas di situ tidak melebihi kadar kira-kira 4 driji. Nah, itu didasarkan hadis bahwa suatu anak Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma akhrajat jubbatun tolasiyah kisroniyah laha libnatu dibaj wa farjaiha makfufaini bid dibaj faqalat hadhi kanat inda Aisyah radhiyallahu an hatta kubitu falama kubitu qabbatuha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu fa nahnu naghsiluha lil marad yustasfa biha. Lagi, ini banyak hal ini yang harus dipelajari ya, bahwa anak Asma binti Abi Bakar, Asma ini putrinya sahabat Abu Bakar, ini ngetokakan jubah tolasiyah ini jenis ya, yaitu kisroniyah yang dinisbatkan maring Raja Raja Persia ya. Nah, ini dari si tolasiyah kisroniyah, ini jenis lah, kamu jenis yang dinisbatkan, ya bisa dari kerajaan Persia. Nah, di situ terdapat ada lapisan-lapisan, ya, nang tepine, ada nang sakune, ini ada lapisan-lapisan yang terbuat dari sutra. Lah, kemudian ini bahwa Asma binti Abi Bakar, itu menyatakan